rekoso berat atau tidak, Mas? Kalau ditanyakan pabrik peleburan itu paling berat di Taiwan, Pak. Menurut saya. Oh, paling berat. Paling berat. Sampan? Satu, panasnya. Enggak ah. Nanti di sana pasti bisa sendiri sedikit-sedikit. Itu. Betul. Pertama menyepelekan hal kecil tapi ternyata jadi masalah yang sangat besar di sini. Sekali. Nah, 1000 alasan tidak membuat Anda sukses. Tindakan hari ini yang menunjukkan Anda punya semangat. Taiwan tak seindah foto profil. Masih ingat pesan dari saya, jauhin narkoba, deketin mama muda. Selepet. Mau ke Taiwan jangan pernah banyak alasan. Terima kasih. Ingat, sukses dan tidaknya kembali kepada diri Anda masing-masing. Trans B7 Maho. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam duluran dimanapun Anda berada, tentunya masih dalam keadaan sehat tanpa ada masalah apapun. Masih kembali di Trans B7, berbagi cerita, berbagi sharing, berbagi keluh kesah ataupun mungkin pengalaman sejauh ini yang kami rasakan. Dan alhamdulillah di kesempatan hari ini masih bersama dengan Mas Mulyo. Salaman Rin. Sehat Mas? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mas Mulyo asli pundi Mas? Demak, Jawa Tengah. Demak, Jawa Tengah. Alhamdulillah. Mungkin sedikit berbagi, beliau tadi sempat ketemu sebatang rokok persahabatan, karena di Taiwan ini persahabatan itu melalui rokok dulu ya Mas ya. Slow kita ngobrol, dan beliau tadi kok sempat sedikit membocorkan beliau ini punya pengalaman yang sedikit mungkin nanti bisa dibagikan buat teman-teman yang pengen berangkat ke Taiwan. Mas, mungkin sejauh ini yang menjadi pengalaman itu apa, keluh kesahnya kita di sini seorang TKI baru itu, sama kan masih baru Mas ya, tadi Mas ya. TKI baru itu apa saja nanti yang perlu disiapkan, ataupun mungkin pengalaman dari beliau nanti apa saja yang perlu disaringkan. Tapi setidaknya Mas Trans SB7 selalu menyarankan buat konco-konco, buat teman-teman dimanapun, dari Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung, NTB, pokoknya seluruh Indonesia yang pengen berangkat ke Taiwan, usahakan belajar bahasa, karena tadi beliau sedikit membocorkan keterbatasan bahasalah yang akhirnya menimbulkan satu kalau bisa dibilang ya pengalaman ya Mas ya, pengalaman yang sangat dalam untuk kita ya Mas ya. Mas di Taiwan sudah berapa tahun? 1 tahun Pak. 1 tahun ini berarti. Udah lepas potongan belum? Udah. Sama pakai potongan apa sampean kemarin? Potongan 6 bulan. Potongan 6 bulan. Berarti udah lunas nih potongannya nih. Alhamdulillah. Rasanya piye Mas? Lega sekali ini ya lur ya. Buat teman-teman ya nih, rasanya kalau udah lepas potongan aja senengnya kayak bodoh ya Mas ya, ibaratnya ya. Tinggal narik hasilnya, tapi ya kembali ngumpul ke ya Mas ya. Tapi kembali lagi, karena di Taiwan itu serba boros. Nah, kita tidak bisa memanage keuangan, ya kembali lagi kepada diri kita. Betul enggak Mas? Taiwan tidak seindah foto profil. No, tuh belum Mas udah ngomong Taiwan tak seindah foto profil ya Mas ya. Yang dibayangkan ke Taiwan itu sahdu, enak, gajinya besar ya. Kelihatannya kan kalau yang di rumah kan melihat kita kan gajinya besar, kerjanya enak, itu kan melihatnya. Tapi yang kita rasakan di sini itu berbeda. Bedanya dia Mas. Sebelum saya berangkat itu di pesawat itu udah bayangin, wah enaknya Taiwan kayak apa ya, sahdunya Taiwan kayak apa, negeri Taiwan itu indahnya seperti apa. Setelah di sini dapat 2 minggu aja udah merasakan kerjanya kok seperti ini. Ternyata itu gaji besar ya, mental harus ada, terutama mental itu lebih 3 kali lipat daripada di Indo gitu. Terutama untuk teman-teman kalau mau ke Taiwan, buat saya menyarankan minimal bisa sedikit-sedikit bahasa. Soalnya di Taiwan itu kalau nggak bisa bahasa sama sekali itu kayak gimana ya, merasa orang bodoh. Kayak orang bodoh lah, katakanlah kayak orang bodoh. Betul Mas, betul. Karena saya juga pernah merasakan waktu itu. Terus Mas? Kita mau jawab omongan juga nggak bisa, ditanya juga bingung. Ditanya apa ini, mau jawab apa, bingung. Mau ngomong apa? Akhirnya itu kita merasa seperti orang bodoh yang tempatnya salah gitu. Menurut saya ya. Itu menurut, karena kita kan pengalaman masing-masing ya Mas ya. Saya punya pengalaman pertama masuk di sini tuh masuk pabrik peleburan. Saman, masuk pertama Saman di peleburan baja atau peleburan apa Mas? Peleburan baja. Peleburan baja. Terus untuk itu pabriknya home industry, termasuk home industry. Ada karyawan berapa Mas? Pekerjanya itu 12. 12 orang Indonesia? Orang Indonesianya 2.
Dua, yang Dua lainnya? sama saya. Oh, dua sama-sama. Itu satu angkatan sama saya. Itu pun penerbangannya juga bareng. Iya, bareng satu PT juga. Yang lainnya berarti orang Taiwan. Yang lainnya orang Taiwan itu 7, orang Vietnamnya itu 3. 3, berarti totalnya ada 12. 12. Nek bisa ditanyakan gini Mas, ini Amit ya Mas, kita kan hanya sebatas sharing. Rekoso berat atau tidak Mas? Kalau ditanyakan pabrik peleburan itu paling berat di Taiwan Pak, menurut saya. Paling berat. Paling berat. Satu, panasnya. Nomor 2 itu kerjanya itu kayak apa ya? Maksudnya itu kerjanya itu keras, ngoyo gitu loh. Kerja keras memang kalau di peleburan saya pasti. Apalagi di percetakan. Sama di bagian apa waktu itu? Saya kan nyetak di pasir ya. Masya Allah, Mas sedikit gambaran Mas. Itu sudah jadi kan udah dilebur itu. Ya. Udah dilebur itu. Sama ngambilnya itu pakai tangan atau pakai otomatis atau pakai manual semua, Pak. Manual semua. Jadi pakai tangan diciduk gini terus dicetak-cetak gitu. Itu kan kayak ada tong yang gede. Tong yang buat masak itu ya. Nanti ada remote-nya itu nuang-nuang. Saya kan di sini di depannya itu ada kayak siwur lah, cara siwur, tapi ada gagangnya panjang. Iya, ada gagangnya itu. Jadi sama ngambil gitu terus nanti cetak satu. Di cetakannya yang saya buat tadi, saya kan berangkat jam 7 udah kerja. Jam 7 harus sudah kerja. Pertama nyetak dulu. Itu yang ditarget ya. Sampai jam 9 itu harus dapat 250 cetakan. Dari jam 7 sampai jam 9 harus dapat 250 cetakan. Kalau nggak bisa ya wah, bosnya seperti ngomong gitu. Hantu. Oh, terus masuk jam 7 itu udah masuk hitungan lembur atau belum, Mas? Saya bingungnya itu. Kok bingungnya itu? Seharusnya kan, maaf tak potong dulu. Saman masuk kerja jam 7. Ya. Pulang sore jam berapa, Mas? Jam 5. Jam siang 5. Itu nggak ada istirahat. Siang nggak ada istirahat. Makan 10 menit. Ada nggak mungkin sedikit kayak kertas lemburnya berapa jam itu? Nah itu Pak yang jadi masalah kan itu. Satu yang jadi masalah itu seharusnya kan itu 2 jam ya kan saya berangkat lebih awal. Betul, jam 7. Siangnya kan nggak istirahat. Jam 12 nggak ada istirahat. Nggak ada istirahat. Terus untuk makan sampean bagaimana? 10 menit, dikasih waktu 10 menit. Cuma 10 menit. Soalnya itu kan iya, tahu saya karena di situ udah jadi nggak bisa mau nggak bisa ditinggal, jadi harus dipekerjakan. Makan pun kalau belum habis makannya itu udah jadi ya tinggal makannya. Ya Allah. Nggak boleh kita. Nggak boleh ditinggal lah intinya seperti tinggal. Itu. Jadi untuk hitungan lemburannya juga bingung sampean itu. Ya, bingungnya di situ. Harusnya kan dihitung 2 jam. Itu udah masuk 2 jam harusnya. Itu dihitungnya 1 jam. Oh, dihitungnya cuma 1 jam. Saya kan rugi di jam. Oh, rugi di jam udah kalah 1 jam. Terus dari jam 5 ke lemburnya malam ada nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi cuma jam 7 sampai jam 5. Aturannya udah dihitung ya kurang lebihnya 2 jam lah Mas ya. Seperti itu. Saman waktu itu kuat bertahan berapa bulan? 6 bulan habis potongan. 6 bulan habis potongan ya, Saman selesai potongan. Yang menjadi pertanyaan saya gini Mas, sebelum Saman terbang di job itu kan ada tulisan peleburan baja, ada kan? Saya itu nggak sesuai PK loh Pak. Oh nggak sesuai PK. Nggak sesuai. Ya PK-nya Saman apa? Job saya itu di spare part mobil, di spare part mobil tapi itu di peleburan mesin, spare part mesin. Spare part mesin, jobnya spare part mobil. Tapi iya. Beda. Ini banyak juga yang terjadi seperti itu. Lah saya menanyakan di agensi. Loh, kok saya di Taichung Fengyan ini ya, C. Seharusnya saya kan nggak di sini. Saya kan seharusnya kan nggak di Fengyan. Nggak apa-apa kamu di pabrik ini aja. Di sini lemburnya banyak, bonusnya juga banyak. Itu kata bilangnya agensi seperti itu. Terus? Tapi setelah oh ya udah kalau gitu. Setelah saya 1 kali gajian itu nggak ada bonusnya sama sekali, nggak ada lemburnya. Nggak ada lemburnya juga. Lemburnya malah itu dihitung 1 jam. Dihitung cuma 1 jam, aturannya 2 jam. Terus saya menanyakan, loh ini kok seperti ini. Agensinya terus bilang, mau gimana lagi? Ya di Taiwan seperti ini. Ya emang tahu aja kalau di Taiwan ini seperti ini. Cuma kan saya kan tidak sesuai. Saya kan bisa menanyakan itu. Terus kata agensinya itu, kemarin udah terlanjur tanda tangan kamu sama bos waktu di pabrik yang di pabrik itu udah nggak bisa diganggu gugat intinya lah harus ngikuti agensi peraturan yang ada di sini seperti itu. Terus
Terus saya menanyakan, ini soal lembur sih. Seharusnya saya kan berangkat jam 7 ya. Kerja jam 7 udah kerja. Siang itu nggak ada istirahat, cuma 10 menit makan doang. Pulang jam 5 itu seharusnya kan hitungannya 2 jam. 2 jam. Saya udah dapat. Kok ini kok dihitung 1 jam? Aku nggak tahu ya itu agensinya belain aku apa bos yang terutama agensi nggak mungkin bela kita. Iya. Tetap bos yang dibela. Apalagi zaman masih baru seperti itu. Kamu lu nggak bisa bahasa gini ya saya tahu nggak bisa bahasa. Cuma kan saya kan menuntut hak saya. Ya kalau masalah bahasa memang kita keterbatasan kan di bahasa, tapi apa fungsinya agensi? Iya. Karena kan kita kan bayar agensi Mas. Setiap bulan. Nah iya, tapi setelah ada masalah seperti itu pasti kita yang disalahkan. Kenapa kamu tidak mau belajar bahasa? Nah, jadi buat teman-teman ya di sini nih memang faktanya seperti ini gitu loh. Makanya di Trans B7 saya itu selalu menyarankan Mas, bahasa itu bahasa sangat penting karena ketika kita ada masalah kita tuh ngerti gitu loh. Benar sekali itu. Soalnya saya merasakan. Saya bisa bicara karena sudah merasakan di sini. Nah, dulu seperti itu saya proses di PT. Mas, sekolah bahasa enggak nanti di sana pasti bisa sendiri sedikit. Itu pertama menyepelekan hal kecil tapi ternyata jadi masalah yang sangat besar di sini. Sekali. Nah, seperti itu. Nah, kembali lagi Mas ya. Terus apa Saman nggak dikasih apa itu namanya kwitansi, kalau kwitansi apa selip gajinya?